Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kembali kita bersua dalam program kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam kajian fikih bermadzhab Syafi'iyah yang diambil dari kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Di edisi hari ini rutin setiap Selasa ya di edisi hari ini. Selasa tanggal 1 atau awal bulan Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan ya Selasa qabla asar tanggal 20 Januari 2026. Kita kembali bersama beliau untuk mengkaji fikih bermadzhab Syafi'iyah. Kali ini kita akan lanjutkan dengan wajib haji. Ya, setelah rukun ada juga yang lainnya. Kini kita akan dengarkan apa saja yang wajib pada ibadah haji. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan wajib-wajib haji ini, kita buka dengan sapaan hangat. Sudah hadir bersama ana Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana. Ayuhal ikhwah mustami'in wal mustami'at wa barakallahu fikum. Dimanapun Anda berada, kini kita dengarkan ini dia fikih yang bermazhab Syafi'iyah ditinjau dari mazhab Syafi'i, pembahasan tentang wajib pada ibadah haji. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja', sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Syuja'. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang masalah haji, ya, tata cara melaksanakan haji. Tema yang akan kita pelajari di siang hari ini adalah wajibatul hajj. Ya, dia adalah wajib haji.
Di dalam ibadah haji yang sudah kita pelajari, di situ ada rukun-rukunnya. Ini sesuatu yang harus ya dilakukan oleh seorang jamaah haji ketika ditinggalkan, apakah sengaja atau tidak sengaja, maka akan batal ibadah hajinya. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Ada 4 yang disepakati oleh para ulama dan ada 6 dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, setelah rukun haji, eh, yang berikutnya adalah wajib haji. Jadi wajib ini adalah rangkaian amalan haji yang dikerjakan oleh seorang jamaah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam. Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka pelakunya berdosa. Jadi seseorang yang meninggalkan wajib haji, maka eh, dia wajib untuk membayar dam, ya. Dan kalau seandainya tidak melakukannya, maka dia berdosa, tapi hajinya tetap sah. Ya, ini perbedaan di antara rukun dan juga wajib. Ya, kalau rukun, kalau tidak dilaksanakan akan berdampak kepada tidak sahnya sebuah ibadah. Tapi kalau wajib, dia bisa ditutupi dengan yang lain. Di sini disebutkan kalau dalam ibadah haji, tertinggalnya wajib itu bisa ditutupi dengan membayar dam. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan wajibatul hajj. Qala al-musannifu rahimahullah wa wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya'. Wajib-wajib haji selain rukun itu ada 3 perkara. Wajib-wajib haji selain rukun itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat, ya, ihram di miqat. Kemudian yang kedua, waramyul jimar as-salas, melempar jamarat yang 3. Ada yang sughra, kemudian al-wusta, dan juga al-kubra. Kemudian yang ketiga adalah wal halqu. Ini mencukur habis rambut. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk al-halqu, ya, mencukur rambut ataupun taksir, memendekkannya, ini termasuk kepada rukun haji. Ini yang mu'tamad di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i. Kemudian juga ada kewajiban yang tidak disebut oleh Imam Abu Syuja' dalam kitabnya ini. Ini juga termasuk wajib haji di mazhabnya Asy-Syafi'i. Dia adalah mabit di Muzdalifah, dan juga yang ke 5, ya, mabit di Mina pada hari tasyrik. Tetapi di buku ini beliau rahimahullah hanya menyebutkan 3 saja, dan 1 di antara 3 tersebut bahkan itu termasuk kepada rukun di mazhab yang mu'tamad di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan al-ihram minal miqat. Ini wajib yang pertama. Ya, ihram yang sudah kita pelajari adalah seseorang masuk ke dalam nusuk ibadah. Ya, apakah dia masuk ke dalam ihramnya ifrad, ini haji ifrad, berniat untuk melaksanakan haji saja, atau niat ihram untuk haji qiran. Ya, ketika dia menggabungkan di antara niat haji dan umrah tanpa diselangi dengan tahallul. Kemudian yang ketiga, ihram tamattu' namanya, berniat umrah dan berhaji dengan diselangi dengan tamattu' dan tahallul. Nah, ketika seseorang berniat untuk mengambil satu di antara 3 jenis nusuk ini, apakah ifrad, qiran, dan tamattu', maka dia harus melakukannya di miqat. Ya, nah ihram di haji itu persis sama konteksnya dengan takbiratul ihram ketika sholat. Ya, dalam sholat, ketika kita sudah angkat takbir seraya mengatakan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, 1 di antara sekian rukunnya sholat, maka perbuatan-perbuatan yang dihalalkan bagi kita melakukan sebelumnya, nah sesudah itu diharamkan. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Sebelum itu kita boleh
makan, kita boleh minum, kita boleh tertawa. Tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka perkara-perkara yang dibolehkan sebelumnya diharamkan, dilarang. Nah, sama dengan ihram dalam konteks haji ini. Yang mana ketika seseorang jamaah laki-laki dan wanita sudah ihram, niat masuk ke dalam nusuk, satu di antara tiga tadi, maka perbuatan-perbuatan yang dibolehkan baginya sebelum sesudahnya menjadi dilarang. Maka nanti pembahasan selanjutnya akan beliau bahas adalah tentang masalah mahzuratul ihram. Perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib haji adalah ketika seseorang jamaah haji melaksanakan ihram di miqat. Ya, seraya mengatakan kalau dia umroh dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau dia haji dia akan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia menggabungkan di antara keduanya maka dia akan mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya, dan miqat yang sudah kita pelajari ada dua. Yang pertama namanya miqat zamani, ini miqat yang berkaitan dengan waktu. Ya, kalau berkaitan dengan haji disebut dengan Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji mulai daripada Syawal, Zulqa'dah, kemudian di bulan Zulhijjah. Nah, ketika seseorang berniat untuk mengambil haji tamattu', maka dia sudah boleh memulai umroh untuk hajinya di bulan Syawal. Makanya kalau kita perhatikan pemerintah kita memberangkatkan jamaah haji yang reguler itu biasanya di bulan Syawal. Karena mereka akan mengambil haji tamattu'. Jadi mereka umroh dulu, kemudian nanti setelahnya akan tahallul, ya tamattu', kemudian setelahnya akan mengambil ihram untuk haji. Ya. Kemudian yang kedua namanya miqat makani. Ini tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penduduk di sekitar tempat itu dan juga orang-orang yang melalui tempat itu, yang mana mereka berniat untuk berangkat umroh ataupun haji. Di dalam sebuah hadis yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang miqat makani ini, Nabi mengatakan setelah menyebutkan miqat-miqat tersebut, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Miqat itu bagi penduduknya. Hunna lahunna. Miqat itu bagi penduduknya, waliman ata alaihinna, dan bagi orang-orang yang melewatinya, min ghairihinna, selain daripada penduduknya. Mimman arada al-hajj wal umrah, bagi orang-orang yang berniat untuk melaksanakan umrah dan haji. Ya, jadi orang-orang yang melewati miqat ini, kemudian dia berniat untuk melaksanakan umrah ataupun haji, maka ihramnya di miqat itu. Karena Nabi menjelaskan hunna lahunna, ini untuk penduduknya, waliman ata alaihinna, ini untuk selain penduduknya yang melewati tempat tersebut. Ya. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5. Yang pertama adalah Zulhulaifah, ini Bir Ali untuk penduduk kota Madinah dan orang-orang yang melewati Madinah. Jamaah haji Indonesia biasanya ketika mereka termasuk di antara kloter yang pertama, ya, yang di awal-awal biasanya mereka akan ke Madinah dahulu. Baru setelahnya mereka akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, jamaah haji Indonesia yang berangkat daripada Jakarta, kemudian Jeddah ataupun langsung ke Madinah, maka mereka akan melaksanakan ihramnya di Bi'ir Ali ini. Yang disebut dengan Zulhulaifah. Jadi status daripada jamaah haji Indonesia terkhusus adalah waliman ata alaihinna, karena mereka statusnya adalah orang-orang yang melewati miqat tersebut untuk melaksanakan umrah dan haji. Maka miqatnya adalah Bi'ir Ali ataupun Zulhulaifah. Kemudian yang kedua, Al-Juhfah. Ini miqatnya penduduk Syam, ya. Sesaudara kita yang berada di Suria, Jordania dan sekitarnya, maka miqat mereka adalah Juhfa dan juga orang-orang yang bukan penduduk di situ yang melewati tempat itu.
Kemudian yang ketiga, qarnul manazil. Ini miqatnya penduduk Najd. Ini bagian timur Jazirah Arab dan orang-orang yang melalui tempat mereka. Yang keempat namanya Yalamlam, ini adalah miqatnya penduduk Yaman dan orang-orang yang melaluinya. Yang pernah kita sampaikan sebelumnya ketika jamaah haji ataupun umroh yang langsung melaksanakan eh, ihram, ya langsung melaksanakan umroh ataupun haji daripada Jeddah, ya maka miqat mereka bukan di Jeddah tetapi di Yalamlam. Artinya nanti pesawat ketika akan sampai ke Jeddah, dia akan melewati miqat yang namanya Yalamlam. Nah, ketika akan ataupun setelah melewati, pas melewati itu, maka jamaah umrah ataupun haji dikehendaki untuk membaca niat untuk ihram. Seraya mengatakan labbaik Allahumma umratan kalau dia umrah. Kalau dia haji dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Yang sering kita sampaikan, Jeddah bukan miqat. Ya, Jeddah bukan miqat. Oleh karenanya, jamaah yang langsung melaksanakan umrah ataupun haji daripada Indonesia ya ke Jeddah pesawatnya, maka sebaiknya mereka memakaikan ihram khusus laki-laki itu di bandara tempat akan berangkat. Nah, nanti ketika akan melewati miqat, kru pesawat akan menyampaikan bahwasanya dalam sekian menit kita akan melewati miqat. Nah, di situ kita memasang niat. Ya, karena kalau kita menukar pakaian, kemudian kita duduk lagi itu memakan waktu yang cukup banyak dan panjang lagi kalau seandainya semua dalam pesawat itu adalah jamaah umroh. Oke, kita melaksanakan ataupun memakaikan ihram itu di bandara atau sebelumnya, kemudian ketika akan melewati miqat, sesuai informasi daripada kru, maka kita akan berniat. Ya, ini Yalamlam. Dan sekali lagi, Jeddah itu bukan miqat. Kemudian yang kelima, Zatul Irq. Ya, ini adalah untuk penduduk Irak dan orang-orang yang melaluinya. Ya. Nah, di sini harus kita tegaskan bahwasanya ketika seseorang melewati miqat, ya, dan dia tidak pasang niat, dia tidak ihram. Jadi sebenarnya masuk ke dalam nusuk itu bukan diwujudkan dengan pakaian ihramnya, bukan. Tetapi lebih kepada niatnya. Nah, ya, jadi ketika seseorang memakai pakaian ihram, khusus laki-laki ya, dan juga wanita sebenarnya, tapi pakaiannya khusus laki-laki, memakai rida dan juga izar, izar bagian bawah, rida bagian atas, maka dia belum lagi masuk ke dalam nusuk. Namun ketika dia di miqat dan akan melewati miqat, nah ketika itulah dia wajib untuk ihram. Nah, ihram di miqat itu hukumnya wajib. Nah, ketika seseorang melewatinya dan dia bisa kembali, dia melewatinya belum berniat, tapi dia bisa kembali, mungkin jaraknya dekat, maka dia boleh kembali. Tapi kalau seandainya dia melewatinya, ya, kemudian dia baru teringat belum membaca niat, ya, belum berihram di miqat, belum mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka kalau dia tidak sempat lagi balik, ya, karena sudah terlalu lama perjalanannya, maka solusinya adalah dengan dia membayar dam. Ya, menyembelih seekor kambing di kota di kota Mekah dan dibagikan ke fuqara yang ada di situ. Ya. Eh, jadi dan kalau seandainya tidak niat tidak ihram, berarti tidak ada rukunnya. Yang menjadi wajib itu adalah niat ataupun ihram di miqatnya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Karena ihram itu termasuk kepada rukun, sedangkan ihram di miqat itu adalah wajibnya. Ya, itu adalah wajibnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, beliau mengatakan ramyul jimar as-salas. Ya, ramyul jimar as-salas. Ini melempar jumrah yang tiga. Ada al-ula, ini yang pertama, as-sughra, kemudian al-wusta, ini yang di pertengahan, kemudian jamrah aqabah. Jadi al-wusta ini paling dekat dengan Mina, setelahnya wusta yang di pertengahan, kemudian yang aqabah ini paling dekat dengan kota Mekah. Bahkan aqabah ini masih dalam area Mekah di awal-awal masuk ke Mina. Nah, melempar ketika tiga jamarat ini, ya,
eee, terutama di tanggal 11, 12, dan 13 bagi yang mengambil nafar tsani itu hukumnya adalah, wajib haji. Nah, perlu diingatkan bahwasanya ketika, melempar, jamarat ini, ya, sebenarnya ini merupakan, tuntunan daripada, Nabi, Ibrahim alaihissalam, ya, dalam masalah ini. Oleh karena yang perlu kita, sampaikan adalah ketika, melempar, jamarat ini, yang harus kita niatkan adalah untuk supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya ketika seseorang jamaah haji melaksanakan ritual-ritual ini, ya, apakah melempar jamarat, apakah mabit di Muzdalifah, dan amalan-amalan haji yang lainnya, tujuannya adalah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 203, Allah mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari yang berbilang. Ya. Nah, ini adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis untuk ritual-ritual yang disebutkan dalam ibadah haji, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwata wa ramyul jimar wa bainas safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah." Sesungguhnya dijadikan tawaf di Ka'bah 7 putaran, kemudian sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, dan juga melempar jimar as-salas yang 3 itu adalah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika jamaah haji melempar jamarat, ya, itu bukan melempar syaitan, tetapi adalah melempar mengikuti tuntunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, oleh karenanya ini yang harus dipahami gitu. Karena sebagian jemaah haji memahami ketika mereka melempar jamarat itu mereka melempar syaitan. Sehingga nanti ketika itu keyakinannya, apapun yang ada di depannya mereka akan melemparnya. Jadi tidak mengikuti tuntunan lagi. Padahal yang wajib dilempar itu adalah jamarat, kemudian menggunakan kerikil yang sedang ukurannya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, oleh karena dalam sebuah perkataan daripada Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan wa millata abikum tattabi'un, dan agama ayah kalian dari sini adalah Ibrahim, itu yang kalian ikuti. Jadi bukan untuk berniat melempar syaitan. Ya, ini harus dipahami. Kemudian jamarat ada 3 seperti yang kita katakan tadi, ya, ada jamarat as-sughra, ini paling dekat dengan Mina, kemudian al-wusta, ya, ini yang di pertengahan, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah jamarat al-kubra atau aqabah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah di Ayyamun Nahar, ya, jamarat yang dilempar hanya satu saja, itu jamarah al-aqabah al-kubra ini. Ya, sedangkan untuk hari-hari tasyrik mulai daripada 11, 12, dan 13 bagi yang mengambil nafar tsani, maka mereka melempar ketiga-tiga jamarat. Ya, jamarat as-sughra, kemudian al-wusta dengan al-kubra. Nah, untuk kerikil yang dilempar itu ukuran sedang seperti yang kita katakan tadi, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan kerikil ini bisa diambil di mana saja. Ya, bisa diambil di mana saja di sekitar daripada Masyairul Haram, tidak harus diambil di Muzdalifah. Jadi ketentuan dalam melempar adalah yang pertama, yang digunakan untuk melempar haruslah berupa batu kerikil, ya, tidak boleh menggunakan selainnya. Ya, mungkin karena kebelet atau apapun yang terjadi sehingga melempar dengan koin, contohnya uang koin, itu tidak boleh. Karena memang sudah ada tuntunannya. Kemudian yang kedua, 7 kerikil pada setiap lemparan jamarat. Jadi kalau di hari tasyrik kita melempar
3 jamarat, maka 1 jamarat itu 7 kerikil. Sughra 7 kerikil, kemudian al-wusta 7 kerikil, dan al-kubra juga 7 kerikil. Ya, dan dilempar harus satu persatu. Tidak boleh dilempar ketujuhnya sekaligus. Ya, mungkin ingin cepat, ya, ingin efisiensi dalam segi waktu sehingga mengambil 7 batu kerikil langsung dilempar ke jamarat. Dia harus satu, satu dan satu sampai ke tujuhnya. Kemudian juga yang harus diperhatikan ketika melempar, kerikil itu harus masuk ke dalam wadah itu. Jadi kalau dilempar ada tonggaknya, kemudian itu hanya sebagai tanda saja. Kalau misalnya kena kemudian terpelanting keluar, ya itu tidak dihitung sebagai satu lemparan. Pastikan batu kerikil yang kita lempar itu betul masuk ke dalam wadah itu. Ya. Nah, kemudian juga harus niat melempar. Kadang-kadang ketika kita akan melempar, kita sudah pegang batunya, tiba-tiba mungkin ada orang yang mendorong atau apa pun terjadi sehingga mungkin terjatuh batu yang ada di tangan kita sehingga jatuhnya ke jamarat. Itu bukan termasuk lemparan. Karena melempar itu seperti yang sudah kita ketahui, ya. Jadi ini di antara kaedah-kaedah yang harus dipahami, ya. Nah, seperti kita katakan tadi, kerikilnya tidak terlalu besar dan kecil dan tidak harus dicuci. Ya, karena sebagian daripada keyakinan jemaah haji, batu itu setelah dicari, dikumpulkan, kemudian dicuci dulu. Ya, dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat itu tidak terjadi seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan kita khawatirkan itu menjurus kepada sifat al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap melempar, satu kali lemparan itu dengan satu kali takbir, ya, boleh dengan ucapan Bismillah Akbar sampai 7 kali, ya. Nah, di sini dalam masalah ramyul jimar, ya, melempar jamarat ini boleh diwakilkan. Terutama bagi para jemaah yang punya keterbatasan fisik, ya, karena mungkin sudah lanjut usia sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan sendiri, maka dalam hal seperti ini untuk ramyul jimar itu boleh dengan mewakilkan kepada orang yang melaksanakannya. Nah, kepada orang yang diwakilkan, ya, orang yang akan melempar tadi, dalam hal seperti ini dia harus melempar punya dia dulu, baru nanti dia melempar untuk orang lain yang dia wakilkan. Ya, untuk orang lain yang dia wakilkan. Nah, ketika kita melempar jamarat ini untuk ayam tasyrik, ya, kita melempar 3 jamarat, mulai daripada as-sughra, kemudian juga al-wusta dengan al-kubra ini, ya. Maka setelah kita melempar jamarat as-sughra dengan al-wusta, itu kita disunahkan untuk berdoa menghadap ke arah kiblat. Nah, setelah kita melempar jamarah al-aqabah al-kubra, kita tidak dianjurkan untuk berdoa di situ. Langsung berbalik arah untuk pulang gitu. Dan untuk tanggal 11, 12, 13 memang dianjurkan kita untuk melemparnya setelah waktu zawal, setelah matahari tergelincir. Tetapi yang sudah kita perhatikan sebelumnya bahwasanya pemerintahan Saudi Arabia sudah membuat waktu-waktu tertentu. Artinya kalaupun seandainya waktu kita tidak setelah zawal, maka tidak ada masalah. Tapi yang dianjurkan memang setelah zawal. Ini melempar jamarat ats-tsalath. Nah, bagi para jamaah haji yang mengambil nafar awal, ya, berarti dia melempar hanya 2 hari saja, 11 dan 12. Nah, setelah dia melempar, maka dia harus segera meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ya, ini bagi yang mengambil nafar awal. Nah, bagi orang yang mewakilkan untuk melempar kepada orang lain, maka dia tidak boleh keluar sebelum lemparnya selesai, sebelum orang yang mewakilkannya selesai menyelesaikan tugasnya. Ya, ini diantara hal yang harus diperhatikan di dalam ramyul jimar ini. Jadi ada 2 sama yang kita lakukan di tanggal 10 untuk aqabah yang besar saja, al-kubra yang paling dekat dengan Mekah. Kemudian yang kedua
as-sughra, yang kedua al-wusta, yang di tengah, kemudian juga as-sughra. Nah, kalau kita melempar di tanggal 11, 12, 13 bagi yang mengambil nafal tsani, maka mulai dengan as-sughra, ya, 7 kerikil pastikan masuk ke dalam wadah. Setiap satu kerikil sekali takbir, ya. Kemudian setelah itu kita ke pinggir sejenak berdoa menghadap kiblat, kemudian jalan lagi untuk melaksanakan jamarah yang al-wusta. Kita melakukan persis sama seperti as-sughra, kemudian kita menepi sedikit, kemudian berdoa. Nah, setelah kita lanjut ke al-kubra. Nah, setelah dari al-kubra ini, setelah kita melempar, kita tidak dianjurkan untuk berdoa setelahnya. Langsung berbalik untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, ini melempar jamarat, termasuk di antara wajib haji. Ya, nah, ini harus diperhatikan karena memang ramyul jimar, ya, yang harus kita perhatikan adalah tentu tentang kaifiyahnya, ya. Kita berusaha untuk sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk melempar jimar ini di tanggal 10 terutama, karena itu adalah masa-masa puncaknya. Artinya kalau kita sampai di Mina setelah dari Muzdalifah, kemudian kita melihat mungkin cukup padat, ya, desak-desakan dan seperti itu keadaannya, maka kita bisa mungkin kembali ke kemah dulu, ya, kemudian kalau sudah reda baru kita kembali ke jamarat untuk melempar, ya, karena ini harus diperhatikan untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian yang ketiga yang beliau sebutkan sini adalah al-halqu. Nah, ini yang sudah kita sampaikan tadi, di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang muktamadnya ini merupakan rukun. Ya, ini dalam versi mazhabnya Asy-Syafi'i saja. Baik, kemudian yang tidak disebutkan di sini adalah mabit di Muzdalifah. Ini setelah jamaah haji selesai wukuf di Arafah, setelah terbenamnya matahari di tanggal 9, maka jamaah haji akan bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah itu tambah tenda. Tidak ada tenda sama sekali. Jadi memang mabit bermalam di tempat tanah yang kosong. Ya. Nah, ketika jamaah haji bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah, ya, kemudian sesampainya di Muzdalifah, maka jamaah haji dikehendaki untuk sholat maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, 1 kali adzan, 2 kali iqamah, dengan jamak takhir, dengan jamak takdim kalau sampai di waktu maghrib. Kalau sampai di waktu isya, maka jamaknya jamak takhir. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat, azan, sholat maghrib 3 rakaat, azan, iqamah, maghrib 3 rakaat, kemudian berdiri lagi untuk iqamah, kemudian sholat isya 2 rakaat, ya, kemudian selesai. Jadi kalau kita sampai di Muzdalifah eh, di waktu maghrib, maka jamaknya adalah jamak takdim. Sedangkan kalau kita sampai di Muzdalifah di waktunya isya, maka jamaknya jamak takhir. Sedangkan urutannya tetap harus sholat maghrib dahulu, baru setelahnya sholat isya. Nah, setelahnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhaji, itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan apapun ibadah setelahnya. Jadi setelah melaksanakan itu, maka para jamaah haji dikehendaki untuk banyak-banyak istirahat. Ya, bahkan istri ulama berbeda pendapat tentang apakah jamaah haji harus salat witir, ya, karena salat witir ini adalah salat yang sangat penting, ya, di antara salat-salat sunat selain daripada salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, ada yang mengatakan tetap harus witir, ada yang mengatakan tidak perlu. Ya, sebegitunya. Ya, oleh karenanya witir ini harus selalu kita laksanakan, kita usahakan. Tidak masalah minimal kita laksanakan 1 rakaat. Yang penting jumlah rakaatnya adalah ganjil. Sedangkan di musim haji saja ini diperdebatkan oleh para ulama apakah harus salat witir atau tidak. Apalagi kalau saat ini kita tidak dalam melaksanakan itu. Artinya tidak ada uzur untuk kita meninggalkannya. Ya, ini untuk mabit di Muzdalifah. Nah, minimalnya kalau di dalam berbagai mazhab yang ada dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan adalah patokannya adalah di tengah malam. Itu sudah dikatakan mabit. Ya, walaupun sebentar, ya. Sebagian dari di mazhab mengatakan bahwasanya batas minimalnya adalah separuh malam.
ya, eee, sampai nanti matahari, terbit. Nah, bagi para jamaah yang ada uzur seperti mungkin dia tim kesehatan atau dia, perlu menjaga sesuatu di kota di apa, di Mekah ya, maka orang-orang seperti ini yang ada uzur ya, maka dia tidak diberikan keringanan untuk tidak, mabit ya, bahkan sampai, ke pagi harinya tidak perlu. Jadi dia cukup berhenti sebentar kemudian berangkat lagi, ataupun kalau seandainya memang, dalam keadaan-keadaan tertentu, maka dia tidak mengapa untuk tidak mabit di, Muzdalifah. Ini seperti yang disampaikan oleh, salah seorang daripada sahabiyah yang namanya, Saudah binti Zam'ah tentang, masalah itu. Ya, ini mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib, termasuk daripada wajib haji. Oleh karenanya nanti, para jamaah haji ketika mereka, mabit di, Muzdalifah, ya, setelahnya nanti mereka istirahat sampai menunggu waktu subuh, sudah subuh kemudian berzikir. Nah, setelahnya baru nanti mereka bergerak daripada Muzdalifah, ya, menuju ke, Mina di tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah, haji yang lainnya. Juga seperti di Arafah, kita memastikan ketika kita mabit di Muzdalifah, ini memang areanya Muzdalifah. Nah, itu sudah banyak diberi tanda-tandanya oleh, oleh pemerintahan Saudi Arabia sebagai bentuk khidmat mereka untuk, para jamaah, haji, ya. Artinya, eee, jangan sampai nanti kita sudah mabit, ternyata kita di luar daripada Muzdalifah. Dan disunahkan sebelum matahari terbit, para jamaah haji berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina, ya, oleh karenanya orang-orang yang tidak, mambit di Muzdalifah tanpa uzur, ya, maka dia harus bayar dam, karena dia telah meninggalkan satu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban, haji. Ya, ini, mabit di, Muzdalifah yang disampaikan tadi. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia yang disebutkan tentang, wajib haji yang sudah disampaikan tadi. Kemudian juga yang terakhir di, eee, mazhab yang lainnya juga termasuk dalam mazhab Syafi'i tidak disebutkan dalam buku ini adalah mabit di Mina pada hari tasyrik. Ya, dari tanggal 11 malam kemudian, 12, eee malamnya, ya, karena dia 3 malam, 11, ya, 12 dan 13. Nah, bagi para jamaah haji yang mengambil nafar awal berarti tanggal 12 itu, ya, mereka sudah harus, meninggalkan, Mina sebelum matahari terbenam. Berarti terhitung 10 malam dengan 11 malam. Ya, dan bermalam di Mina di hari tasyrik 11, 12, 13 ini merupakan termasuk di antara wajib, haji yang harus dilaksanakan oleh para jamaah, haji. Ya, makanya kalau kita perhatikan, sangat memerlukan kepada fisik yang prima, ya, karena memang, kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita tidak, eee, menjangkakan akan terjadi seperti itu, seperti kemacetan, sehingga kita tidak bisa menaiki bis, ya, sehingga kita harus berjalan kaki. Dijadwalkan kita akan sampai di Muzdalifah di jam sekian, di jam maghrib contohnya, ternyata sampai dini hari kita masih saja di Arafah. Ya, karena, bisa jadi karena kemacetan yang terjadi, karena mungkin, tidak rapinya di dalam, menyiapkan ya pengaturan-pengaturan bis yang keluar daripada Arafah, sehingga hal-hal seperti ini, disiasati dengan sebaik-baiknya. Dan seandainya para jamaah tidak keluar dari Arafah ya sampai waktu Isya, maka para jamaah tidak mengapa untuk sholat maghrib dan Isya di Arafah saja. Ya, tanpa harus memaksakan diri untuk sholatnya itu di, Muzdalifah. Karena kalau seandainya dipaksakan, dia akan sampai nanti dini hari bisa jadi mendekati waktu subuh, ya. Dan hal-hal seperti ini, sesuatu yang harus kita persiapkan secara fisik dan mental, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin justru malah mencederai daripada ibadah haji kita. Ya, karena ini yang dikatakan di dalam ibadah haji itu sangat diperlukan kesabaran, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, yang sudah terjadwalkan oleh, biro perjalanan, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita manusia hanya bisa merencanakan
ketentuan ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang sangat penting adalah kita bisa memahami mana yang rukun, ya, mana yang wajib. Nanti setelahnya beliau akan menyebutkan tentang sunnah-sunnah ibadah haji. Nah, yang wajib dengan rukun, rukun dengan wajib ini sesuatu yang harus dipahami. Ya, sehingga kalau seandainya terjadi sesuatu, kita tidak perlu lagi ribet untuk bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Ya, apalagi kalau saat ini kita jarang-jarang melaksanakan umroh, ini sekali haji yang pertama, ya, apalagi kalau saat ini kita nanti terpisah daripada rombongan, hal-hal sebenarnya harus kita siapkan. Jadi tujuan kita melaksanakan manasik, ya, apakah di biro-biro yang ada, tujuan adalah bagaimana kita bisa mandiri dalam melaksanakan ibadah haji ini. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti kita terpisah dari rombongan, kita tidak lagi bingung untuk melakukan apa dan apa. Karena kita sudah punya pegangan yang kita pelajari semasa kita melaksanakan manasik ini. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia tentang wajib haji. Di sini yang beliau terangkan wajib haji ada 3. Yang pertama tadi adalah ihram di miqat, kemudian juga melempar jamarat yang 3. Sedangkan al-halaq yang muktamad dalam mazhabnya Syafi'i adalah rukun. Ada 2 wajib haji yang tidak disebut oleh beliau rahimahullah dalam kitabnya. Ini juga merupakan wajibat di mazhabnya Syafi'i adalah mabit di Muzdalifah dan juga mabit di Mina di hari-hari tasyrik. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan terkait materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala terkait dengan wajib-wajib ibadah haji dalam mazhab Syafi'i. Baik kaum muslim muslimah, di sini masih ada waktu, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya 08117530.000 dan 081175454444. Ya, bisa kita terima chat WhatsApp juga atau chat WA ya. Ya, silakan ketik nama spasi alamat spasi pertanyaannya dikirim ke nomor yang sama. 081175454444. Taib, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Kita baca chat WA dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, tadi kurang jelas tentang melempar jamarot. Itu bukan melempar syaiton. Karena radio Ana sempat terhenti tadi. Bisa diulang kembali Ustadz? Karena yang Ana tahu selama ini melempar jamarot itu adalah melempar syaiton. Jazakumullah khairan dari Ummu apa ini? Ummu Raya ya. Taib. Silakan Ustadz, Ummu Raya. Baik, terima kasih kepada Ummu Raya di tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Tadi terkait Ramyul Jimar Ats-Tsalas, melempar jamarat yang 3, As-Sughra, Al-Wusta dengan Al-Kubra, ya, kecil, menengah dan juga yang besar. Itu dilaksanakan di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Tujuannya atau hikmahnya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan tadi hikmahnya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan hanya Ramyul Jimar saja ya, yang tujuannya adalah untuk mengingat Allah, tapi semua ritual-ritual amali haji itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ju'ila tawafu bil bait wa bainas safa wal marwah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Jadi disyariatkannya tawaf di Ka'bah, kemudian juga sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, kemudian juga melempar jimar ats-tsalas adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dalam rangka untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memusuhi dan tidak mentaati syaitan. Ya. Di sini yang kita katakan tadi, tujuannya bukan untuk melempar syaitan, tetapi adalah untuk mengikuti tuntunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, untuk meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah hadis ya, ini marfu',
walaupun ini perkataan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik aradus syaitan inda jamratil aqabah faramahu bisab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Ketika Nabi Ibrahim kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mendatangi manasik, maka syaitan muncul menghadangnya, menggodanya di jamarat. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melemparnya dengan 7 kerikil hingga syaitan itu pun tenggelam di bumi. Thumma arada lahu 'inda al-jamratil thaniyah faramahu bi sab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Ya, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akan melempar jamarah yang kedua, syaitan itu muncul lagi. Maka beliau melemparnya dengan 7 lemparan kerikil sehingga syaitan itu kembali tenggelam ke bumi. Thumma arada lahu 'indal jamratil tsalitsah. Kemudian ketika akan melempar jamarah yang ketiga, syaitan itu muncul lagi. Faramahu bisab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam melempar syaitan tersebut dengan 7 kerikil sehingga dia tenggelam kembali ke bumi. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan asyaitan tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Kalian melempar syaitan dan kalian mengikuti agama ayah kalian. Nah, di kalimat wa millata abikum inilah yang disebutkan oleh para ulama, tujuan kita adalah bukan untuk melempar syaitan tetapi adalah untuk mengikuti tuntunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini dua hal yang berbeda, karena kalau keyakinan adalah melempar syaitan ini jelas salah, sehingga terjadilah yang terjadi. Sehingga nanti di jamarat itu, di wadahnya itu, bukan hanya kerikil yang kita dapatkan, tapi semua barang ada di situ. Ya, sehingga nanti respon ataupun reaksi para jamaah ketika melempar itu juga luar biasa. Karena mereka memang meyakini melempar syaitan, sehingga apapun yang ada mereka lempar. Ya, kadang-kadang mohon maaf, sesaudara yang di depan juga kena jadinya. Tapi yang menjadi fokusnya adalah kita mengikuti tuntunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bukan untuk melempar syaitan itu. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz, sudah diulangi ya. Mudah-mudahan Ummu Raya tadi yang bertanya bisa mendapatkan jawabannya dan mudah-mudahan bisa didengarkan secara utuh ya. Baik, ada pertanyaan dari Abu Hanifah, namun pertanyaannya di luar tema. Taib, pendengar setia Radio Hidayah, Abu Hanifah di Tarai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Abu Hanifah di Tarai mau bertanya, bagaimana menanggapi seorang ikhwan yang memaksakan dirinya datang ke masjid dan sholat berjamaah? Padahal dia baru selesai operasi besar dan ada masa bed rest. Namun dia tetap ke masjid dengan tertatih-tatih dan kepayahan. Dia berdalil Rasulullah dahulu mewajibkan seorang laki-laki yang buta dalam kurung sakit untuk mendatangi masjid selama ia masih mendengar suara azan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Dari Abu Hanifah di Tarai. Baik, terima kasih kepada Abu Hanifah di Tarai, salah seorang pendengar setia Radio Hidayah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Apa yang disampaikan oleh temannya tadi itu benar, ya. Yang dikatakan itu betul hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya bagi seorang laki-laki untuk datang ke masjid setelah berjamaah, ya, apalagi ketika dia mendengar azan berkumandang, nih bagi yang tidak ada uzur sama sekali. Kemudian juga tentang bagaimana seorang yang buta yang seharusnya diberikan keringanan untuk tidak datang sehingga dia datang, ya, karena pada awalnya ketika dia datang Nabi memberikan uzur, kemudian Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Kemudian dia mengatakan bala, kemudian Nabi mengatakan fa'ajib, maka Nabi mewajibkan untuk dia datang ke masjid. Ini benar, ya. Tetapi ini semua tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, terutama seperti kawan tadi, dia baru selesai operasi besar. Tentu ini dikembalikan kepada dirinya sendiri. Artinya kalau seandainya dia mampu dan kemampuannya itu tidak dipaksakan, sehingga dipaksakan itu maksudnya adalah setelah itu mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih
berat daripada itu. Artinya akan menambah penyakitnya. Nah, kalau seperti itu berarti dipaksakan, maka dia tidak perlu untuk datang. Ya, karena kalau kita lihat daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keutamaan sholat berjamaah, sehingga para sahabat sangat memahami hal itu. Bahkan disebutkan ada satu orang yang sakit dipapah oleh temannya untuk datang ke masjid, sebegitunya itu. Tapi ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan udzur sebenarnya, tapi ketika kita memaksakan diri, setelah itu justru malah penyakit kita bertambah. Itu jelas tidak. Karena ini sangat bertentangan dengan maqasidus syariah sebenarnya kalau hal seperti itu. Ya, dia sama seperti puasa. Seseorang yang sakit ada udzur, dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya dia merasa dia puasa, dia sanggup, tidak membahayakan dirinya, maka tidak ada masalah dia puasa. Sama seperti itu. Dan tentu masing-masing orang berbeda, kondisi fisik dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, jadi pemaksaan itu dalam konteks kalau seandainya nanti dia melaksanakannya justru malah bertambah penyakitnya. Awalnya mungkin dia di rumah jadi rawat inap. Awalnya di rawat inap jadi di ICU dia. Itu dia jelas berbahaya. Dan itu jelas bertentangan, itu tidak boleh. Tapi ini dikembalikan kepada masing-masing. Dan fisik orang berbeda-beda. Dan apa yang disampaikan oleh teman yang sakit itu benar. Ya, mungkin salah menempatkan dalil saja. Mungkin demikian. Mudah-mudahan kita menjadi motivasi kepada kita, terutama laki-laki yang tidak ada uzur untuk datang ke masjid, meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu berjamaah. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Abu Hanifah bisa menyampaikan penjelasan dari Ustaz kepada temannya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan beri kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf kita cukupkan 2 pertanyaan saja dari Ummu Raya tadi dan juga Abu Hanifah. Dan kaum muslimin kita dengarkan sedikit penjelasan dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi atau mungkin ada yang ingin ditambahkan. Nasihat singkat sebagai ikhtitam, tafadhal masykura ya Ustazana. Baik, yang kita pelajari di siang hari ini adalah tentang wajibatul hajj, ya, versi mazhabnya Asy-Syafi'i. Di sini ada beliau sebutkan 3, ya. Satu sebenarnya itu adalah rukun, ya, di muktamadnya mazhab Asy-Syafi'i. Dia adalah ihram dari miqat ini, yang pertama, kemudian ramyul jimar ats-tsalas, melempar jamrah yang 3, kemudian yang ketiga adalah al-halaq. Yang halaq ini, mencukur habis rambut ini termasuk kepada rukun di mazhab yang muktamad dalam mazhabnya Syafi'i. Kemudian ada 2 lagi yang tidak disebutkan, dia adalah mabit di Muzdalifah di 10 malam, ya, di tanggal 9 malam di Muzdalifah. Patokannya adalah pertengahan malam walaupun sebentar. Kemudian juga dalam mazhab yang lainnya sampai pagi, kecuali bagi orang-orang yang ada uzur. Boleh berangkat daripada Muzdalifah di pertengahan malam. Kemudian juga yang berikutnya adalah mabit di Mina di Ayyamut Tasyriq di tanggal 10 malam, kemudian juga 11 dan 12. Maka bagi para jamaah yang mengambil nafar awal, dia harus keluar daripada Mina di tanggal 12 sebelum matahari terbenam. Sedangkan ketika dia mengambil nafar tsani, dia masih berada di sana sampai nanti matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah. Ini merupakan wajib haji yang harus kita laksanakan, dan ketika kita meninggalkannya maka haji kita tidak sah dan kita wajib membayar dam. Dan kalau saat kita tidak bayar dam, maka kita berdosa. Kita sudah meninggalkan sebuah hal yang harus dilakukan. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan terutama bagi saudara kaum muslim muslimat yang mungkin akan berangkat haji di tahun ini, ya, semoga bisa memberikan pencerahan, ya, untuk melaksanakan ibadah hajinya. Demikian, wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah memaparkan terkait dengan wajib-wajib ibadah haji. Baik kaum muslimin muslimah, mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita ya, khususnya bagi ya jemaah haji yang insyaallah mudah-mudahan berangkat tahun ini atau tahun depan, semoga menjadi penambah ilmu. Baik kaum muslimin muslimah, masih ada kurang lebih 3 atau 2 menit lagi untuk menuju sholat fardu asar.
Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.